Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawan para praktisi maritim di Indonesia, para industri galangan kapal di Indonesia, industri komponen kapal, industri pendukung komponen kapal, industri pendukung material-material kapal, industri permesinan kapal, serta para pemilik kapal yang sebagai user atau sebagai pengguna daripada industri galangan kapal di tanah air. Industri galangan kapal di tanah air hidup hanya ada dua sektor, yaitu sektor bangunan baru, kapal-kapal dibangun baru, dan yang kedua sektor perbaikan kapal atau repair, ya, new building and repair. Itu adalah bisnis daripada galangan kapal, bisnis utama dari suatu galangan kapal. Galangan kapal di tanah air sekarang ini informasinya lagi menderita, ya, lagi sangat menderita. Apalagi di tahun 2020 ini saya membuat video ini pada akhir tahun 2020, yaitu 31 Desember tahun 2020. Artinya perjalanan hidup tahun 2020 ini diwarnai dengan kehidupan galangan kapal dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sejak terjadinya wabah COVID, pandemi COVID dari China, sampai masuk Indonesia bulan Maret, sampai sekarang ini galangan kapal terpuruk. Apakah yang membuat terpuruknya galangan kapal ini disebabkan karena COVID? Ini pertanyaannya. Pada saat ini saya akan berbagi perihal kenapa galangan kapal di Indonesia, ya, ini mengalami keterpurukan, ya, keterpurukan dari sisi finansial. Nah, kita mulai preteli pelan-pelan. Memang galangan kapal hidup dari istilahnya bangunan baru. Tidak ada bangunan baru, maka galangan tersebut pasti mengambil sektor perbaikan kapal. Tidak ada perbaikan kapal, ambil sektor bangunan baru. Nah, bangunan baru itu kebanyakan order atau proyek-proyeknya yang ada di kalangan itu berasal dari pesanan dari pihak pemerintah, ya, pihak negara. Dan tentunya tidak banyak anggaran negara yang digunakan untuk kepentingan pembangunan kapal-kapal baru. Kalau toh pun ada, ukurannya yang kapal kecil-kecil, bukan kapal yang besar. Kapal besar dipesan dari Pertamina misalnya, memesan kapal-kapal tanker, itu pun kategori masih middle ke bawah, ya. Jadi singkat kata, bangunan baru yang merupakan harapan daripada galangan kapal di tanah air ini menjadi boleh dibilang tidak selalu signifikan untuk membantu kehidupan perekonomian galangan kapal. Ini menurut hemat saya sebagai seorang praktisi maritim. Jadi mungkin nanti dari kawan-kawan, apalagi dari Iperindo itu yang pakar-pakar, mungkin bisa menambahkan sendiri, ya. Nah, untuk repair, memang dengan adanya kapal harus beroperasi dan operasional di tanah air harus berjalan, kehidupan transportasi perdagangan tanah air harus jalan, dan kapal harus mempertahankan kondisinya, maka kapal harus diperbaiki. Nah, satu-satunya
apa namanya apa itu pegangan yang dibikin oleh galangan kapal adalah repair and maintenance ya, karena harus diperiksa oleh badan klasifikasi ya, oleh BKI ya, karena hampir kapal-kapal di Indonesia ini dikelaskan ke Biro Klasifikasi Indonesia. Kebetulan saya adalah bagian daripada BKI, saya surveyor di Biro Klasifikasi Indonesia. Nah, singkat kata bahwa galangan kapal di Indonesia menurut publikasi kawan-kawan pengamat dinyatakan akan mengalami terpuruk dan ada tanda kutip dengan istilah berdarah-darah. Memang benar, itu memang benar. Dan ini perlu mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah ya. Namun keberdarah-darahannya galangan kapal di Indonesia itu ternyata juga dialami oleh galangan-galangan kapal di luar negeri ya. Galangan kapal di Cina itu juga mengalami terpuruk. Galangan kapal di Jepang juga mengalami terpuruk. Galangan kapal di Korea juga mengalami terpuruk. Galangan kapal yang membangun kapal terbesar di dunia, jadi pembangunan kapal baru terbesar itu 40% dari kapal bangunan baru di dunia itu dibangun di negara Cina. Dan negara Cina sendiri galangannya itu juga mengalami terpuruk. Jadi istilah berdarah-darahnya Indonesia, galangan kapal di Indonesia yang konon disebabkan karena impor komponen-komponen kapal yang di Batam dikasih 0%, sementara di luar Batam sekian persen, sebenarnya tidak menjawab. Ada penyebab lain ya. Penyebab lain kenapa galangan kapal di dunia, bukan saja di Indonesia, di dunia ini mengalami keterpurukan. Bahkan boleh dibilang dengan kata yang agak sarkasem, disebut dengan bankruptcy atau bankruption, bangkrut. Nah, saya berpikir panjang, kenapa galangan-galangan di Cina. Saya baca artikel-artikel dari Kansi ya, Kansi itu asosiasi industri galangan kapal di Cina. Dia mengalami bangkrut sebanyak 50% galangan kapal di Cina itu sudah bangkrut. Di Korea namanya Hyundai Heavy Industry, yang mana di Hyundai itu membangun kapal baru sebanyak 8,sekian% dari kebutuhan bangunan baru dunia. Dan juga Mitsubishi Heavy Industry di Jepang juga mengalami bangkrut. Nah, saya ternyata setelah saya pelajari ya, dari semuanya itu ada satu penyebab apa itu keterpurukan galangan kapal. Sehingga saya akan berbagi tentang kita harus berkaca, harus bercermin dengan galangan kapal yang memproduksi 40% bangunan baru dunia, yaitu di Cina. Saya mempunyai banyak catatan yang dari kumpulan saya selama tahun 2020 bahkan sebelumnya ya. Cina mengalami keterpurukan sebenarnya sejak tahun 2008, sejak adanya global crisis ya, global economic crisis
ternyata itu adalah salah satu penyebab utama daripada galangan kapal terpuruk di seluruh dunia. Nah, saya akan berbagi perihal itu semua. Baik, kita mulai, kawan-kawan semua. Saya membuka catatan saya. Nah, ini catatan saya. Bahwa karena adanya krisis yang tahun 2008 ini, ekonomi dunia mengalami krisis terus menurun, ya. Bahkan sewaktu saya ada pertemuan dengan kawan-kawan kelas seluruh Asia, ya, ICS, yaitu di CCS, KR, NK, BKI, kemudian Vietnam Register serta Indian Register. Mereka juga mengatakan penyebabnya adalah ekonomi krisis, global economic crisis. Itu adalah salah satu penyebabnya. Sehingga apa? Tidak ada pesanan kapal-kapal di dunia ini. Menurun. Industri transportasi, pelayaran juga menurun, ekonominya menurun semuanya. Akibatnya derivatif daripada global economic crisis ini adalah yaitu kelebihan kapasitas galangan. Galangan itu letaknya di kapasitas galangan. Kemampuan galangan untuk menaikkan kapal. Kemampuan galangan untuk membangun suatu kapal. Boleh dibilang ukuran volumetrik, ya, atau deadweight, atau LWT, ya, atau lead weight, ya, atau panjang dan lebar serta tingginya galangan. Itulah penyebabnya kenapa galangan kapal ini mengalami bangkrut, karena kelebihan kapasitas. Tidak ada yang menggunakan kapasitasnya tidak dipakai, disebabkan karena ekonomi para pelaku usaha pelayaran ini menurun. Ekonomi pelaku usaha pelayaran menurun karena global economic crisis ada terjadi sejak tahun 2008, bahkan sampai 2019, ditambahin dengan adanya pandemi COVID-19 di China di akhir Desember, masuk di Indonesia bulan Maret, dan Maret sampai dengan sekarang vaksin mudah-mudahan sudah digulirkan, diedarkan di tahun depan, sehingga semoga di tahun depan ada potensi galangan kapal ini bisa naik. Namun kali ini saya akan berbagi mengenai kita harus bercermin kepada galangan kapal di Cina. Nah, kelebihan kapasitas sesuai dengan kenyataan di situ, bahwa di Cina, di mana-mana pun, atau di Jepang, Korea, itu juga mengalami kelebihan kapasitas. Bahkan di Batam pun juga banyak galangan dijual, ya. Di luar Batam itu juga banyak galangan-galangan yang hanya untuk memanfaatkan perbaikan, ya, perbaikan kecil-kecil, ya. Itu salah satu penyebabnya. Banyak galangan sedang menghadapi situasi kebangkrutan yang disebabkan oleh kelebihan daripada kapasitas. Itu catatan kami yang pertama. Ini sama dengan cermin yang dialami oleh Cina. Di Cina itu ada sumber namanya Global Time. Itu disampaikan oleh Liu Tian, mengatakan bahwa kapasitas galangan kapal di Cina itu berlebih, bahkan kosong, ya. Ibarat sekarang bengkel itu ada bengkelnya tapi nggak ada mobil yang diperbaiki. Nah, inilah merupakan salah satu penyebab utama kenapa galangan kapal di dunia ini mengalami kebangkrutan. Kemudian, seperti kita ketahui bersama,
Namanya saja 40% kapal bangunan baru dibangun di Cina. Ya. Industri galauan Cina telah membangun 40% dari kapal bangunan baru di dunia. Juga mengalami terjadi suatu krisis yang disebabkan krisis tahun 2008. Artinya Cina juga mengalami keterpurukan mulai tahun 2008. Jadi kalau ada negara-negara yang bisa memberikan dukungan, memberikan order pembangunan kapal, itu berbahagia karena masih bisa hidup. Ya. Di Cina itu mereka galangan swasta tidak bisa bersaing dengan galangan kapal pemerintah, ya, galangan kapal BUMN tidak bisa bersaing karena nggak ada dukungan dana mereka. Itu penyebab salah satu. Industri galauan tidak menderita karena kurangnya pembiayaan. Nah, jadi faktor berikutnya adalah dukungan pembiayaan. Bank-bank komersial di China tidak mau memberikan fasilitas pinjaman, tidak mau memberikan fasilitas pinjaman kepada galangan-galangan swasta. Ya, galangan-galangan swasta kalah bersaing dengan galangan-galangan pemerintah atau galangan-galangan BUMN. Sehingga dikatakan oleh mereka 50% galangan kapal di Cina bangkrut. Dan kalau Indonesia berdarah-darah wajar, karena Indonesia apalagi, ya, hidupnya hanya dari repair and maintenance dari pemilik kapal dari usaha shipper yang juga menurun ekonominya karena COVID, ya, juga disebabkan karena global crisis. Jadi tidak ada yang salah saat ini kenapa galangan kapal kita mengalami bangkrut. Bukan karena kita ya memang salah satunya disebabkan 0% di Batam sama tidak 0% di luar Batam itu karena competitiveness saja, persaingan saja. Tapi bukan itu persoalan utamanya. Situasi tersebut katanya membuat para ahli meminta kepada pemerintah untuk bisa memberikan kebijakan dan dukungan. Nah, oleh karena itu di Indonesia juga demikian, diminta dukungan sehingga pemerintah mendukung. Dengan cara apa? Nah, saya salut dengan pemerintah yang sekarang, yaitu memberikan investasi asing ke dalam negeri Indonesia, yaitu di investor asing untuk membangun industri pendukung, ya, bukan industri galangannya, industri pendukung galangan, seperti industri misalnya produsen polietilen, ya, polietilen ini kan bisa diproduksi di dalam negeri. Kemudian polietilen ini bisa mensuplai kapal-kapal yang mau membangun galangan kapal dengan jenis material HDPE, ya, HDPE. Ini salah satu dukungan pemerintah, ya. Makanya investasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu telah mendorong untuk terciptanya iklim investasi di tanah air. Ini merupakan dukungan, dan Cina, pengusaha-pengusaha Cina juga minta dukungan daripada pemerintahnya agar diperhatikan dalam segi teknologi. Jangankan di Indonesia, di Cina pun juga tidak semua galangan mempunyai high technology. Dan mostly di Cina juga pakai teknologi yang sederhana. Nah, mereka inilah yang mempunyai teknologi sederhana ini tidak bisa bersaing. Mereka yang mati, mereka ini. Sehingga mereka minta dukungan teknologi, kebijakan pemerintah untuk, ya,
Di Indonesia impor barang yang cukup besar untuk kapal. Di Cina juga demikian. Mereka juga impor barang, impor komponen kapal, impor permesinan dari luar negeri. Jadi sebenarnya kita harus bercermin dari negara Cina. Cuman Cina lebih banyak ya. Di Cina itu hampir 3.000 galangan kapal. Di Indonesia data yang tepat berapa? Mungkin 254 katanya itu. Mungkin Pak Edi Logam bisa menambahkan berapa jumlah galangan kapal di dalam negeri Indonesia. So banyak bangkrut ya. Yang paling besar ya galangan kapal di Cina itu yang paling besar catatan kami itu namanya Cina itu Nantong Mingde Heavy Industry ya. Nantong Mingde Heavy Industry ini dinyatakan bangkrut oleh pengadilan di Cina. Keputusan pengadilan di Cina bahwa Nantong Mingde Heavy Industry ini dinyatakan bankrupt. Yang gede saja bankrupt, apalagi yang galangan-galangan kecil yang mempunyai teknologi sederhana, ya, yang industrinya memadat karyakan banyak orang, ya. Nantong Mingde Heavy Industry saja itu bankrupt dan diputuskan oleh pengadilan. Jangan sampai di Indonesia galangan-galangan besar kita itu bankrupt. Semoga di Indonesia masih ada, ya hiduplah dengan repair and maintenance, masih hidup. Kapal kita jumlahnya 23.000 mungkin ya. Itu kalau dibagi 250 galangan saja masih bisa hidup sebenarnya. Ya. Jadi itu kalau logically thinking itu adalah masih bisa hidup. Cuman ya benar kata kawan-kawan saya, Pak Siswanto Rusdi, bahwa itu galangan kapal di Indonesia itu berdarah-darah. Itu betul. Cuman untuk yang 0% tadi itu sebenarnya hanya karena kompetisi dari dua sektor galangan saja. Satu di luar Batam, satu di daerah Free Trade Zone itu namanya. Nah, heavy industry ini Nantong Mingde Heavy Industry itu dari situ sebanyak 35.000 tenaga pekerja galangan menganggur. Bayangin kalau sudah 35.000 karyawannya nganggur. Kalau satu galangan aja anggap 1.000 orang itu 3.000 ya. 3.000 galangan di Cina yang 50% mengalami bankrupt, artinya 1.500 kalikan 1.000 ya artinya 1,5 juta pengangguran terjadi di China. Di Indonesia juga demikian. Kalau itu terjadi bankrupt, maka terjadilah banyak pengangguran karena galangan. Jadi pemerintah diminta atau praktisi galangan ini memohon kebijakan pemerintah untuk berpihak kepada industri galangan, industri komponen, industri material. Berikanlah mereka itu fasilitas investasi asing ke dalam negeri Indonesia sehingga bisa memproduksi di dalam negeri. Mungkin angka impor akan dikurangi ya sehingga angka impornya naik, angka impornya tidak naik akan turun sehingga harga kapal bangunan baru juga akan mengalami penurunan. Itu sebenarnya evaluasi saya di tahun 2021 ini. Dan pengangguran ini berdampak ya di Cina itu ada dampak ya. Yang tadi saya katakan sekitar 1.500 kalangan kalikan 1.000 aja ditambah 3.500 ya 1,5 juta, hampir 2 juta deh kira-kira kalau di Cina itu 2 juta lebih itu pengangguran.
Nah, ini mengakibatkan semakin terpuruk ekonomi masyarakat ini semakin terpuruk. Para ahli galangan kapal di dunia, saya katakan, saya simak di sini, 50% galangan di Cina mengalami bangkrut ya sejak Juli tahun 2020. 5 galangan kapal dinyatakan bangkrut dan setidaknya ribuan pekerja mengalami pengangguran. Itu dikabarkan di dalam surat kabar di China, yaitu China Industrial Economic News, itu di Beijing. Saya catat tanggal 27 Juli tahun 2020. Jadi kalau sudah demikian, ini artinya yang dedengkotnya galangan dunia, yang 40% dunia aja sudah mengalami runtuh. Hyundai Heavy Industry di Korea juga runtuh. Heavy Industry juga runtuh. Nah, PT PAL Indonesia jangan sampai ini runtuh, karena ini adalah mercusuar industri maritim Indonesia. Jangan sampai, apalagi dok perkapalan, Dok Koja Bahari, DPS Surabaya, ya, ada namanya, dan galangan-galangan swasta jangan sampai mengalami kebangkrutan, dan itu berimpak kepada pengangguran, ya, sektor tenaga kerja dalam jumlah banyak ini. Kawan-kawan semua, industri galangan tidak mungkin itu cepat dipulihkan kalau sudah demikian. Kata ahli-ahli di China, dalam waktu tempo 1 tahun sampai 2 tahun ini, artinya tahun 2021 sampai tahun 2022, sejak adanya COVID sampai sekarang ini selesai 1 tahun 2 tahun, katanya ahli, yaitu Xiu Tao, ya, ketua Great Seal Marine Engineering Co. di Shanghai, mengatakan dalam waktu 1 tahun sampai 2 tahun ke depan setelah selesainya COVID ini masih belum bisa dinyatakan pulih. Lalu bagaimana di Indonesia? Ya, tentunya kita berterima kasih dengan adanya vaksin yang sudah datang, sehingga iklim industri galangan bekerja kembali. Yang mendesain silakan mendesain lagi kembali, yang basic design, yang performance, yang construction, yang MOD, yang HCD, yang EOD, CNOD, semuanya yang ada di lapangan, yang di kapal-kapal niaga, yang ada di kapal perang, yang ada di Arkan pemeliharaan, yang ada di quality control. Dengan adanya vaksin, mereka akan kembali lagi bekerja, ya. Dan diharapkan ke depan Indonesia tidak perlu nunggu setahun 2 tahun, ya. Karena kita terkenal dengan bangsa yang saling mendukung satu dengan yang lain. Jangan ada di antara kita yang mengganggu program peningkatan ekonomi melalui sektor galangan kapal. Dikatakan oleh Great Seal Marine Engineering Co., ini situasi ini bahkan di China semakin memburuk. Mereka sekarang sedang berpikir mau diversifikasi usaha. Ya, di China sekarang sedang berpikir tentang diversifikasi usaha. Salah satunya yang pernah saya baca, mereka mengusulkan industri di bidang oceanografi. Ya. Oceanografi katanya itu bisa mengobati
rasa sakit di kalangan-kalangan kapal. Namun mereka masih juga melakukan riset dan ini tidak semudah membalikkan tangan ya. Secara teoritis mungkin bisa, secara praktisnya mungkin belum terlalu gampang untuk dijalankan. Itu namanya melakukan tindakan mitigasi. Ini juga bercermin di tanah air. Kalau perlu di industri kalangan ini sekarang bercermin di tanah dengan China. Apa kira-kira kemampuan apa di kalangan yang bisa diproduksi within the COVID, dalam menghadapi COVID, dalam menghadapi global economic crisis ini. Misalnya tempo hari saya usulkan membuat industri pintu ke kedap air, industri water tight door, ya, mungkin skylight, opening, ventilation dan lain sebagainya. Dan industri terkait dengan interior, industri yang terkait dengan deck machinery, industri propeller, industri rantai kapal. Nah, ini bisa sebagai industri pendukung di tanah air. Bahkan di Indonesia ada namanya industri cat yang tergabung dalam APSI, Asosiasi Produsen Cat Indonesia. Mumpung ini masih situasi COVID, kita membuat teknologi yang mudah dipergunakan dengan biaya yang murah, harga murah untuk perbaikan atau mempertahankan kondisi kapal. Ini menurut analisa saya ini bisa dilakukan dalam masa-masa seperti ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh China, dia melakukan diversification into oceanographic. Di Cina tidak seperti di kita. Di Cina itu juga suhunya, musimnya ada 4 ya, musim panas ya, musim gugur ya, musim gugur, musim panas, kemudian musim semi dan musim dingin. Kira-kira setahun sebelum adanya COVID itu, di China itu mengalami musim dingin yang sangat dingin. Dinginnya melebihi daripada dingin-dingin sebelumnya. Apakah itu yang menyebabkan awalnya COVID? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dengan situasi yang dingin tersebut menambah Cina semakin sulit untuk berproduksi. Salah satu kontributor dalam bankruption 50% adalah situasi weather yang sangat dingin. Gitu. Di Indonesia, alhamdulillah kita hanya mempunyai 2 musim, ya, musim panas dan musim hujan. Musim panas malah enak bisa bekerja. Saya masuk tangki, yang tadinya flu dengan masuk tangki itu akhirnya flu-nya hilang. Dan panas itu bukan menjadi tantangan bagi kalangan seluruh dunia. Musim dinginnya Indonesia hujan. Yang dimasalahkan Indonesia adalah karena banjir saja. Banjir itu sebenarnya diselesaikan dengan irigasi-irigasinya. Ya, itu yang perlu diperbaiki. Makanya Pak Sutioso bangun namanya banjir kanal, mengalirkan ya, menaturalisasi ya, itu sungai-sungai itu dialirkan ya cepat ke laut. Itu merupakan salah satu bentuk kita menghadapi musim dingin, musim hujan. Tapi galangan hujan malah juga menjadi bagus karena draft ya, itu tide bisa naik. Kemudian dalam meluncurkan kapal kalau slipway juga bagus. Ya. Kalau itu grieving dock ya tinggal dipompa dari grieving dock. Draft laut seabednya tinggi sehingga bagus bagi kapal-kapal yang draftnya dalam.
So di Indonesia 2 musim itu bukan merupakan suatu kendala. Kalau di China ada musim dingin, dinginnya yang masya Allah. Kemarin sebelum COVID dia mengalami dingin yang luar biasa. Di Cina mengatakan para ahli ini mengatakan musim dingin yang sangat dingin terjadi menurunkan angka produktivitas di negara Cina. Setidaknya selama 7 bulan katanya. Jadi tahun 2020 di Cina itu 7 bulan itu karena musim dingin produktivitasnya menurun. Di samping global kapasitasnya besar, musim dingin ya, menurun. Di Indonesia ya menurun karena global economic crisis. Pelayaran seperti tenggelam, ya tenggelam di banjir yang sampai di leher. Ada 2 indikator besar yang mengatakan di China turun, yang menyebabkan 50% itu bahwa di Cina ada 2 komponen besar kalangan tadi ya bisnisnya, yaitu bangunan baru dan maintenance, repair and maintenance. Bangunan baru mereka turun 69,4%. Ya, mereka turun. Ya, Cina itu turun, kalau tadinya 100 sekarang turun jadi 69. Artinya sisa cuma 40% saja. Jadi Cina memproduksi hanya sekitar 16% daripada permintaan dunia. Hanya memproduksi 16% saja. Sedangkan repair turunnya ada sekitar 10,9% atau sekitar 11%. Jadi kalau boleh dibilang dalam si ukuran 137 juta DWT ya, 130 juta DWT itu di negara Cina. Lah di Indonesia bagaimana? Ya tentunya data yang paling valid itu ada di Kementerian Perindustrian atau kawan-kawan di Iperindo. Ya, itu akan mengetahui berapa penurunan angka penurunan dari new building dan repair. Saya tidak paham masalah ini karena saya nggak punya datanya di tanah. Kawan-kawan semua, alhasil dari semua yang kita bicarakan tadi itu berujung pada pendapatan, income daripada kalangan kapal. Kalangan kapal anjlok ya. Jadi kalangan kapal anjlok pendapatannya. Ya, wajar saja namanya anjlok ya, bisa saja bangkrut dan mereka terjadi pengangguran. Tahun yang sama kemarin di Cina ada sebanyak 88 kalangan besar mengalami keuntungan yang turun ya sebesar 17,7 atau 18% dari tahun ke tahun. Keuntungannya turun ya, keuntungannya itu turun sekitar 18%. Atau boleh dibilang dalam US dollar turunnya sekitar 525 juta US dollar dalam waktu 1 semester. Ya, nanti akhir tahun saya belum dapat datanya, bisa-bisa 2 kali lipat, bisa 1 miliar US dollar mungkin.
bisa 750 atau sampai 750 juta sampai 1 miliar US dollar. Itu turunnya kira-kira. Itu data dari China mempunyai data karena Tansi itu saya selalu intens memonitor indikator saya untuk kapal ini saya ambil dari ada 3 yaitu Kansi, Daewoo dan Mitsubishi Heavy Industry. Ini saya satu contoh aja di Kansi. Kawan-kawan semua, bahwa singkat cerita di Cina ada istilah yang sangat menyentuh di hati saya. Mereka mengatakan bahwa this year is the strong headwind. Artinya dalam bahasa Cina apa saya nggak tahu. Artinya angin sakal ya. Angin sakal itu angin yang sekonyong-konyong menerpa China. Menerpa China sejak tahun 2008 atau disebut strong headwind namanya, strong headwind. Ini saya menjadi sedih juga karena mereka sampai seperti itu kan, badai yang dengan cepat sekonyong-konyong menerpa di negara Cina. Kemudian adanya faktor tersebut seiring dengan kelebihan kapasitas dan menjadikan ekonomi galangan di Cina dikatakan sampai dengan sekarang suram ya. Namanya ekonominya galangan suram. Pasti sama akan dialami oleh Daewoo maupun Hyundai atau Mitsubishi Heavy Industry di Jepang. Banyak raksasa dunia, raksasa galangan kapal di dunia ini juga mengalami angin sakal atau strong headwind. Indonesia juga mengalami strong headwind. Kita harus tabah, kita harus menguatkan akar kita sebagai industri galangan kapal. Jangan sampai kita menjadi akar yang serabut, hanya industri di tingkat kulit-kulitnya saja, tapi tidak mengakar. Akarnya harus akar tunggang, sehingga dengan adanya strong headwind ini atau dengan adanya tsunami besar ini, pohon-pohon yang serabut akan hanyut dan yang akar tunggang ini akan tetap bertahan. Sebagai contoh saja, saya menginjak ke Daewoo ya. Daewoo mengatakan bahwa sahamnya dia di tahun 2020 ini turun sekitar 50% harga sahamnya. Jadi kalau kita pemain saham saat ini, kita membeli sahamnya Daewoo sekarang turun 50%. Itu dikatakan dari catatan saya dari Wall Street CN atau Shanghai Wall Street CN.com sekitar bulan Juli 2020 ya. Nah, sampai sekarang saya kira dengan adanya COVID tidak terlalu banyak berubah. Jadi saham 50% ini saya tidak tahu per tanggal 31 Desember berapa sahamnya. Begitu juga dengan Hyundai ya. Hyundai Heavy Industry yang ada di Ulsan. Kebetulan saya pernah berkunjung di sana. Satu galangan besar, satu graving dock itu bisa ada banyak kapal itu ya. Harga saham di Hyundai ini juga mengalami penurunan. Nah, tidak sebesar di Daewoo, dia turun 13% di Hyundai Heavy Industry. Kawan-kawan semua, Korea ini sangat unik sekali. Dulu Korea sangat miskin sebelum tahun 1970. Dengan adanya
Hyundai dan Daewoo ini industri-industri sekitarnya, industri pendukung, industri komponen, industri material, industri permesin menjadi industri penunjang kalangan. Akhirnya Hyundai Heavy Industry menjadi raksasa kalangan kapal di dunia. Kedua kalangan ini merebut 8, sekian % permintaan dunia bisa disuplai oleh Hyundai maupun Daewoo. Tahun 1970-75 mereka berdiri dan merupakan pilar kekuatan ekonomi Korea. Dan ini jatuh. Kawan saya Mr. James Kang ya, dan kawan-kawan dari Korean Register of Shipping bersabar juga itu. Ya, yang ada di Indonesia juga ada kawan saya di KR ini. Ya. Jadi dunia dengan global economic crisis ini sampai begitu menjadikan strong headwind yang besar, yang badai yang sekonyong-konyong. Begitu juga kita melangkah ke Jepang ya. Ke Jepang itu ada namanya Mitsubishi Engineering and Shipbuilding ya. Dia juga mengalami penurunan yang tidak pernah saya dapatkan, belum saya dapatkan. Cuman hebatnya di Jepang, mereka membuat satu diversifikasi, bukan diversifikasi, dia menawarkan ya. Kalau di Cina sudah give up dengan cara memberi mitigasi dengan oceanografi. Kalau di Jepang, dia menawarkan dengan teknologi yang hemat energi, ya. Hemat energi, ya. Save the energy. Jadi bisa menekan biaya-biaya, kemudian kapal-kapal yang dibangun juga kapal-kapal yang hemat energi, namun belum menjawab juga karena akar persoalannya di ekonomi dunia, ekonomi krisis. Sehingga kesimpulan yang bisa saya berikan bahwa ekonomi krisis ini menjadi faktor dominan daripada hancurnya galangan-galangan kapal di seluruh dunia. 3.000 galangan kapal yang dilaporkan oleh Kansi di Cina juga mengalami keterpurukan. Bahkan 50% daripada 3.000 galangan ini mengalami bangkrut. Kawan-kawan semua, ada beberapa galangan di China itu yang masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Ya, mereka minta pinjaman uang saja tidak boleh. Ya, tidak mau commercial bank di China itu memberikan pinjaman. Ya, mereka teknologinya sederhana. Mungkin cukup dengan pakai karet balon bisa menaikkan kapal di atas kapal atau membangun kapal di atas daratan, kemudian diluncurkan menggunakan rubber bag tadi itu. So itu adalah inti utama dari apa yang saya sampaikan, bahwa ini catatan kami banyak ini yang bisa saya jadi kunci daripada ini adalah sekarang harus perang. Yang saya maksud bukan perang membawa bedil ya. Yang pertama, bagaimana kita mendorong dunia industri ini, ekonomi ini bagus. Memang sekarang ada perang dagang China dan Amerika. Dan kondisi ini harus bisa negara Indonesia memanfaatkan dari perang dagang. Kita juga bisa memanfaatkan situasi yang demikian. Dan ekonomi krisis dunia
dropnya harga minyak dunia dan lain sebagainya. Kita berdoa. Yang pertama kita berdoa akan selesai ekonomi dunia. Yang kedua industri ini kita galakkan untuk terutama industri makanan ya. Industri makanan ini masih berperan bagus. Ini ekspor kita juga bagus. Sehingga kapal-kapal ekspor seperti perusahaan Mayora itu ekspor terus ke luar negeri. Industri-industri kita seperti Pak Agil ya membuat industri digital and smart technology, monitor atau tracking yang bisa dipakaikan ke kapal-kapal seluruh dunia. Pak Adi Wijaya yang membuat vendor, ya kawan-kawan yang lain yang bisa membuat vendor bisa ekspor itu ke luar negeri. Industri cat demikian juga. Kemudian kita harus bisa meningkatkan pengetahuan kita dan menciptakan lapangan-lapangan kerja sehingga industri kita bertambah. Kalau sektor saya di sektor desain kapal itu memang terpuruk ya, klasifikasi ya tergantung daripada kapal ya. Kemudian industri kalangan juga demikian, shipping company juga demikian. So kesimpulan yang saya sampaikan bahwa terpuruknya kalangan kapal di Indonesia tidak sendirian. Negara lain China juga mengalami, Jepang dan Korea bahkan di seluruh dunia ini mengalami terpuruk kalangannya. Mungkin Meyer Werft ya, dulu kami affiliated dengan kalangan kapal di Jerman yang bangun kapal-kapalnya, Dirjen Perhubungan Laut membangun kapal dan dioperasikan oleh Pelni ya. Itu bangunnya di Jerman, di Meyer Werft ya. Juga mungkin mengalami keterpurukan. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, bukan berarti saya menggurui ya. Saya tidak menggurui, saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi saya berbagi bahwa kita sharing ya apa yang saya dapatkan, yang saya alami dan saya pelajari. Kemudian ini bisa menjadi bekal bagi kita semua. Bagi yang sudah profesional, yang sudah melanglang buana di sektor ini, mungkin bisa memberikan masukan tambahan kepada saya agar bisa membuat sharing atau konten video-video tentang sinau kapal, belajar tentang bisnis perkapalan dan pelayaran. Demikianlah, lebih kurangnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wabillahir ridho wal inayah. Semoga tahun 2021 industri perkapalan di Indonesia menjadi baik, industri pelayaran semakin baik, industri pendukung dari keduanya tadi juga semakin baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.